Oke, aku harus bikin rekaman di luar soalnya di dalam rumah itu kan hujan. Ini kan hujan nih, hujan rintik-rintik. Jadi dalam rumah itu karena aku nggak pakai asbes, jadi ribut kali. Aku hari ini mau membedah ini. Ini paling 1 hari lagi selesailah ini. Intinya aku sudah paham lah ini. Tapi nggak tahu lah nanti ya, entah berbulan-bulan kemudian aku lupa isinya. Dan paling tidak selama beberapa saat ini aku tahu lah apa isinya itu. Dah. Jadi ada beberapa, semalam itu kan cuma satu ya. Bentar ya. Oke. Basah soalnya. Kena rintik hujan. Jadi ini bentar lagi mau buka puasa, jadi harus kepaksaan juga ya kan. Oke. Katanya gini, menemukan makna dalam mengasuh anak. Jika Anda terperangkap dalam perasaan bahwa anak hanya disuapi, dimandikan, dan dihibur, Anda membatasi makna dari mengasuh anak. Makna yang saya buat adalah pengertian, penghargaan, dan perhatian saya sebagai investasi putri saya dan dalam hubungan kami. Ketika mengenang bulan-bulan dan tahun-tahun pertama, rasanya anak-anak tumbuh sangat cepat. Lebih bermanfaat jika kita memberi makna pengasuhan seperti itu ketimbang menatap kesemrautan di rumah dan merasa tidak ada yang bisa Anda tunjukkan, tidak ada hasil yang Anda dapatkan. Setiap usaha yang Anda lakukan pasti akan ada hasilnya, tapi mungkin tidak di setiap penghujung hari seperti yang mungkin terjadi pada jenis pekerjaan lain. Apabila kita menerapkan kebiasaan mendengarkan dan membiarkan anak kita mempengaruhi kita, mengasuh anak akan bermanfaat. Apabila Anda berinvestasi dengan menjaga perasaan anak, untuk tetap terhubung atau terlibat dengan Anda dan aktivitas yang mereka lakukan atau yang dilakukan bersama-sama, berarti Anda berinvestasi terhadap suasana hati bawaan anak Anda kelak, katanya. Oke. Ya. Habis ini katanya, ini tentang pelatihan tidur ya kan, di halaman 228. Terus katanya gini, obsesi orang tua soal tidur memang mudah dipahami karena tidur yang terganggu bisa membuat kita letih. Namun saya percaya keinginan kita agar anak-anak segera tidur tanpa ditemani secepat dan sedini mungkin berpotensi membahayakan hubungan kita dengan anak kita. Dan karenanya ada kemungkinan mengganggu kapasitas kebahagiaan anak kelak. Hal ini dilakukan dikarenakan anak-anak tidak belajar menghibur diri sendiri dan mengatur emosi mereka dengan dibiarkan sendirian. Mereka mempelajari itu melalui cara pengasuh menenangkannya berkali-kali. Setelah tumbuh dewasa, akhirnya mereka belajar menyerap tindakan menenangkan. Artinya kita belajar menenangkan diri dengan ditenangkan orang lain. Untuk mulai menenangkan anak, perlu diingat bahwa pekerjaan ini dilakukan selama 24 jam dan ini mengejutkan para orang tua baru. Oh. Ini selanjutnya adalah ada begitu banyak tekanan masyarakat untuk memaksakan anak sendirian dan diam di malam hari. Tidak heran kita pasrah pada cara ini, namun saya akan memberikan alternatif lainnya. Pelatihan tidur adalah pengkondisian, bukan hubungan. Hal ini malah memperlakukan bayi sebagai objek alih-alih individu. Berusaha memanipulasi anak agar Anda melewati malam dengan hening, alih-alih membiarkan anak secara otomatis tidur sesuai dengan waktunya dan kebutuhan sendiri. Wow. Jadi satu hal kusadari kan, cukup berat untuk mempraktekannya, bukan memahaminya. Kalau memahaminya kita paham ya kan, cuma mempraktekannya. Dan kurasa ya, selama aku membaca ini, masalahnya itu bukan di cara aku merespon anak. Masalahnya adalah di sama diriku sendiri. Kadang mengatur emosi, kayak kalau kita marah itu kan, kalau aku ya tipikal mama-mama yang kalau marah itu kutahan, diam, udah, kubiarkan aja. Sedangkan dia di sini katanya komunikasikan. Gimana cara mengkomunikasikan ketika karakter kita itu tipikal yang kalau ada masalah tuh ya udah diam. Ada solusi baru ngomong. Bukan tipikal yang mungkin waktu kanak-kanak mungkin aku orang yang meledak-ledak, tapi sekarang kayaknya kalau bisa didiamkan ya udah diamkan aja gitu.